sudah gitu dilakukan. Lebih ke apa spesifik Bang dari isi memori kasus tersebut? Yang jelas begini, kita penerapan hukum saja. Ya, penerapan hukumnya itu begini. Satu, bahwa hakim, PN dan PT ini ada keliru menerapkan hukum. Satu, alasannya bahwa objek perkara ini adalah skincare yang diduga bermasalah. Ya, ketika objeknya bermasalah berarti putusannya itu dianggap melindungi adalah kejahatan. Nah, ketika putusan seperti itu menurut hukum bahwa itu harus dibatalkan atau batal demi hukum. Karena ini adalah putusan pengadilan, maka harus dibatalkan oleh putusan pengadilan di atasnya. Ya, itu pertama-tama alasannya. Karena objek daripada perkara ini adalah dugaan ya tindak pidana, itu satu. Dan itu tadi seperti di awal saya sampaikan bahwa itu fakta itu sudah disampaikan semua di pengadilan negeri. Ya, sudah disampaikan, sudah terurai. Namun sayang sama sekali tidak menjadi pertimbangan. Nah, begitu pun juga ya di pengadilan tinggi. Tentu penerapan hukumnya juga yang kami menjadikan alasan kasasi. Satu, alasannya bahwa salah satunya adalah unsur pasal itu tidak terpenuhi tapi dipaksakan. Ya kan? Apa unsur pasal itu? Yaitu turut serta. Ya, turut serta itu salah satu unsur pasal yang dipaksakan. Faktanya, ya kan? Tidak ada orang lain yang dinyatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana TPPU itu. Ya. Tidak ada orang lain, tapi dikatakan turut serta. Nah, kedua, penerapan hukum yang keliru juga kalau menurut kami adalah penempatan pasal. Ya, penempatan pasal. Pasal 27B ayat 2 itu. Kenapa? Apa alasannya? Ada fakta di mana pelapor ini menyampaikan suami istri di pengadilan mengatakan bahwa saya tidak ada bermasalah dengan skincare saya. Saya hanya bermasalah karena dia terdakwa ini membuli saya. Nah, kalau membuli berarti pasalnya salah dong. Pasalnya 27A ayat 1. Ya kan, menyerang kehormatan. Itu namanya penerapan pasal. Karena kenapa? Di pengadilan di Mahkamah Agung ini tidak lagi memeriksa, ya, tidak lagi memeriksa patah-patah apa dan lain sebagainya, hanya penerapan pasalnya, penerapan hukumnya saja, ya, apakah penerapan hukumnya sudah sesuai atau tidak, ya kan? Nah, kalau tidak, ya tentunya kembali ke hakim. Dan terakhir juga saya bilang begini, nah ini kan adanya pendapat-pendapat yang keliru, yang liar ini di masyarakat ini, bahwa ini ada beberapa oknum ya juga adalah pengacara yang menyampaikan bahwa jangan coba-coba menyakiti hati para penegak hukum lain itu karena jiwa korsa, ya kan, satu kau maki maka semuanya sakit hatinya. Nah, ini juga pendapat yang keliru, ya, pendapat yang keliru. Masa sih satu hakim yang merampok, ya kan, kita mati yang lainnya juga marah? Masa sih satu hakim yang misalnya melakukan perbuatan yang tercela, masyarakat marah dan memaki, semuanya bisa tersinggung? Ini penegakan hukum apa namanya? Saya ini banyak teman saya hakim kok, banyak banget. Saya banyak sekali sahabat saya polisi. Kejaksaan pun juga banyak sekali. Ya, itu. Jadi kalau pendapat-pendapat begini, saya pikir bahwa ini adalah pendapat-pendapat memang orang-orang yang suka menggila seperti itu. Ya. Dan kedua, jadi teman-teman juga teman sejawat di luar sana, ya cobalah. Kami ini sedang mengalami kami ini sedang menangani, ya, di mana pihak yang kami tangani adalah pihak terlapor atau terdakwa, ya, sampai saat ini masih status terdakwa. Tapi ada suatu saat
juga mereka akan menangani juga posisi terlapor. Tidak semuanya pelapor yang ditangani. Kalau memang pelapor itu kan enak sisa keluar-keluar saja, tidak ada kerjaan, tidak bersidang, tidak apa, ya kan. Kalau itu pidana, karena pidana itu kan memang kan urusannya negara, ya kan. Jadi mereka itu tinggal keluar-keluar saja, senyum-senyum saja, ya tidak mengalami apa yang kami alami, ya. Jadi seperti itu, sepanjang dia nanti jadi pengacara, dia juga akan mengalami seperti kami. Oleh karena itu, saya berpesan janganlah jadi penjilat lah, memuja-muji penegak hukum lainnya. Tapi suatu saat Anda juga akan menangani perkara di mana klaimnya itu adalah terlapor dan juga nanti jadi tersangka, terdakwa, bahkan jadi nantinya terpidana. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Apakah bisa melakukan juga seperti apa yang kami lakukan? Hanya itu aja mungkin ya. Bang, satu lagi Bang. Bang, dengan bermunculannya tanggapan-tanggapan dari para praktisi hukum ini sendiri, pertama abang masih cukup geram nggak sih dia Bang, marah? Yang kedua, merugikan abang, pihak abang nggak sih Bang? Iya, jadi gini, kalau itu ada terkait tanggapan ya mungkin rekan-rekan sejawab sendiri ya, terkait di luar sana banyak juga saya lihat sebenarnya itu bukan, sekalipun juga mereka ini adalah praktisi hukum, tapi saya menganggap bahwa itu bukan praktisi hukum ya. Kenapa demikian? Karena saya menganggap ini seperti dukun. Ya, seharusnya dia kaji dulu dong fakta hukumnya. Contoh, fakta hukum ini ada fakta bahwa skincare itu adalah diduga keras bermasalah dan berpotensi merupakan tindak pidana. Nah, inilah yang menjadi dasar putusan ini. Seharusnya putusan itu bagaimana kalau dia orang hukum, kan gitu ya. Satu. Dan kedua, putusan yang ada di di PT ini jelas-jelas dikatakan di situ turut serta, ya kan? Tapi hanya satu orang saja yang dinyatakan diputus bersalah, seperti itu. Terus bagaimana tanggapannya? Nah, kalau pertanyaannya apakah geram apa tidak? Enggak. Artinya kenapa? Ya biarlah masyarakat menilai. Masyarakat itu sudah banyak yang pintar, ya itu satu. Dan masih banyak para profesor hukum di luar, masih banyak para dokter hukum di luar, masih banyak para master hukum di luar yang menilai seperti itu kan banyak tuh. Oh, kalau nih kita melakukan banding, kasasi, mulai dari banding ya, mulai dia sudah meramal ini bukan pendapat hukum tapi ramalan. Kalau dia nanti di kita ini banding, maka akan naik, ya. Nanti kalau sudah naik, dia lagi nanti kasasi akan naik. Tapi dia tidak pernah menjelaskan alasan hukumnya apa. Tapi apa yang menjadi dasarnya menyampaikan seperti itu? Itu kebiasaan-kebiasaan. Ada perkara lain sama dengan itu, rata-rata kalau banding naik, kasasi rata-rata naik, kan begitu ya. Tapi dia tidak pernah memberikan edukasi kepada masyarakat. Oh, ini bisa saja naik dengan alasan ini, faktanya seperti ini dan lain sebagainya gitu. Sekali lagi ya, kalau ditanya apakah geram atau marah, saya enggak. Ngapain saya marah? Ya biarlah masyarakat menilai di luar sana, seperti itu kira-kira ya. Merugikan apa yang kamu nggak? Ya kalau persoalan merugikan, ya tentu ya merugikan ya. Pertama-tama merugikan itu karena pendapat-pendapatnya itulah sehingga masyarakat itu ikut juga berpendapat, dan masyarakat yang tidak paham bahkan ikut dia juga membuli kita dan lain sebagainya lah ya. Nah, kedua, kalau kami sih sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada dirugikan gitu. Justru kami menjadi bahan tertawaan mereka karena saya melihat ada gelarnya doktor, ada gelarnya S2, ada lain sebagainya, tapi dia tidak pernah memberikan pendapat yang baik, yang minimal memberikan edukasi kepada masyarakat lah. Dan bahkan mereka mengatakan bahwa ini pengacara ini tidak berhasil, ya kan? Pengacara ini tidak berhasil. Sebenarnya kami ini tidak ada kepentingan pribadi ya. Yang jelas seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa kami ini ya adalah penegak hukum ya. Ya tentunya
di dalam menangani perkara bukan membela ya kesalahan klien, tapi membela hak-hak klien itu, ya seperti itu. Lagi bang, artinya kan banyak rekan sejawat yang pesimis ketika abang mengambil langkah kasasi ini. Abang sendiri seoptimis apa untuk mengambil langkah kasasi dengan banyaknya rekan sejawat yang justru meragukan dan menganggap akan bertambah nanti hukumannya? Ya begini, saya juga memahami itu. Ya, karena kita sama-sama tahu bagaimana sih penegakan hukum di Republik ini. Ya, artinya apa? Terkadang memang seperti itu. Kalau itu pendapat seperti itu wajar-wajar saja ada yang berpendapat pesimis karena melihat perjalanan proses hukum di Republik ini. Ya, mau salah mau benar ya tetap aja divonis bersalah. Kalau sudah bersalah di pengadilan negeri, kemudian naik lagi ke PT tetap bersalah, maka nanti dinyatakan juga di PT itu bersalah, di Mahkamah Agung bersalah. Ya kan, artinya mulai dari PN, tingkat kasasi, tingkat banding, tingkat kasasi. Kalau sudah dinyatakan bersalah di tingkat pertama, kedua, ketiga tetap dinyatakan bersalah. Itu kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Tapi kalau kita berbicara hukum sesuai dengan pertanyaannya tadi bahwa di Mahkamah Agung itu yang diperiksa adalah penerapan hukumnya saja. Penerapan hukumnya apa saja? Satu, apakah unsur pasal itu sudah terpenuhi? Apakah pasalnya sudah benar? Ya, sesuai dengan fakta atau tidak? Kan hanya itu saja. Nah, yang kami lihat tadi, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa kami melihat bahwa ada penerapan hukum yang sangat keliru dan nyata di sini. Satu, bahwa di mana dalam perkara ini objek perkaranya adalah dugaan keras bahwa itu adalah tindak pidana. Ya, jadi sehingga putusan itu seakan-akan kalau tidak batalkan berarti putusan ini cacat yuridis dong. Seakan-akan melindungi adalah kejahatan, maka seharusnya dibatalkan. Seperti itu satu ya, poin pertama. Dan kedua, penerapan pasal, penempatan pasal, yaitu tadi, namanya pelapor sudah mengaku di pengadilan bahwa saya tidak ada masalah kok dengan skincare saya, ya kan? Tapi saya keberatan karena dibilangi saya dibully, dibilangi kurus, begini dan lain sebagainya ya. Itu fakta itu, ya kan? Kalau itu faktanya, penyerangan kehormatan berarti pasal yang dipakai itu adalah pasal 27A ayat 1 bukan 27B ayat 2. Kalau salah pasal berarti semua unsur tidak terpenuhi. Kalau semua unsur tidak terpenuhi maka orang itu harus dibebaskan, kira-kira gitu ya. Nah, itu. Dan kedua, terkait terbuktinya tindak pidana TTPU ini juga kalau menurut kami itu alasan kami untuk melakukan banding. Menurut kami juga ini penerapannya juga keliru. Bagaimana dibilang, bagaimana mau dikatakan itu adalah penerapannya benar? Satu, ya mereka mengatakan bahwa itu uang dari hasil kejahatan, ya kan? Tapi ada di tangannya RG sendiri yang mentransfer, kan kira-kira begitu. Artinya tidak ada upaya untuk menyembunyikan itu. Menyembunyikan bagaimana? Yang merasa korban juga yang ikut mentransfer, artinya dia tahu, artinya tidak ada unsur menyembunyikan. Dan kedua, kalau dikatakan itu juga menyamarkan, lah rekeningnya itu atas bukti pengirimannya itu, notifnya itu kan atas nama kita, rumah yang dibeli juga atas nama kita. Terus di mana menyamarkannya? Ya, menyamarkan itu ya misalnya ada penggantian identitas dan itu yang masuk menyamarkan. Nah kedua, kalau dikatakan bahwa turut serta dengan siapa? Ya kan? Hanya di kita aja yang dinyatakan bersalah, tidak ada yang lain. Nah inilah namanya penerapan pasal yang keliru, ya, penerapan hukumnya yang keliru. Oleh karena itulah yang menjadi dasar kita untuk melakukan upaya hukum. Tapi yang terpenting dalam kasus ini adalah objeknya ini adalah dugaan tindak pidana dan itu sudah diuraikan semua di pengadilan. Dikasih tahu bukti-buktinya, bahkan wujudnya, skincare-nya itu sudah datangkan. Ini loh skincare-nya
inilah uji labnya, ya kan? Inilah liris dari BPOM mengatakan bahwa ini tidak memiliki izin edar, kan kira-kira gitu ya. Dan ini sudah dilaporkan polisi, kan sudah jelas bahwa ketika melapor polisi berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti yang sah. Sudah jelas, seharusnya ini harus dijadikan pertimbangan oleh hakim. Seperti itu ya. Nah, kira-kira. Aduh. Oke. Kita ke fokus ya. Fokus ya teman-teman ya. Teman-teman tadi sudah mendengarkan semua ya teman-teman ya. Kita akhiri dulu ini. Oke. Aduh. Bagaimana caranya tadi aku lupa. Pak itu kayaknya PH itu sering nongkrong sering ngintip di rumah apa kayaknya ya. Siapa? Itu PH yang tadi itu loh, Bapak yang tadi itu. Iya. Saya tidak tahu kalau dia ngintip, tapi saya sudah blokir. Oh, Ya, dia teman-teman punya akun saya TikTok ini. juga. Dia punya akun TikTok juga. Iya, saya sudah blokir. Oh, Oke, teman-teman ya, tadi teman-teman sudah mendengarkan sendiri bagaimana pendapat daripada penasihat hukumnya. Masih tetap seperti itu. Ya, dia mengatakan bahwa pendapatnya hakim keliru, kemudian pendapat kita yang sedang berkomal juga keliru, dikatakan bahkan menjilat. Bahkan ini pendapatnya Bu Nona ini sebenarnya ini. Jangan sakiti hakim. Sakiti hakim itu maksudnya jangan maki-maki hakim kalau dalam kondisi sidang, hasil sidang, persoalan sidang itu jangan. Putusannya saja yang dikoreksi misalnya gitu. Jangan pribadinya hakim mengatakan bodoh lah, tolol lah, pura-pura bodoh, otaknya di mana, itu nggak boleh. Itu namanya nyerang pribadi. Jangan analogikan kalau hakim merampok, itu bukan itu ya. Kemudian tadi sudah cerita juga bahwa kebiasaan kalau di pengadilan negeri diputus bersalah gitu ya, dia tahu kalau di pengadilan negeri diputus bersalah, banding pun akan diputus bersalah gitu ya. Kemudian kasasi ya teman-teman juga bersalah. Ini Pak pengacaranya tadi dia bilang, aduh. Kemudian sudah tahu nih perkara ini tindak pidana. Ya, dia ngomong putusan dapat dibatalkan. Kemudian ada pasal yang dikoreksi sama dia. Ini ya, pasal yang dikoreksi sama dia. Teman-teman tadi nyimak pasti ya. Bahwa katanya nih, bahwa Reza Gladys di pengadilan itu kan mengatakan apa yang diserang gitu ya. Bukan persoalan skincare-nya yang tidak kami ini, tapi persoalan adalah menyerang pribadi gitu ya, menyerang pribadi. Karena memang ada itu abu-abu, beruntusan, dempulan dan sebagainya itu ada. Ya kalau itu kan namanya menyerang kehormatan, begitu kan? Ya itu benar. Menyerang kehormatan itu benar. Halo Om Latif. Menyerang kehormatan itu benar. Tapi tidak minta uang. Itu masalahnya.
Karena ada uang itulah sehingga pasalnya berubah. Bukan menyerang kehormatan saja, tapi ada uang, teman-teman, ya ada uang. Tapi nggak ada masalah, silahkanlah berpendapat apa saja, silahkan. Kemudian penerapan TPPU dianggap keliru karena menerapkan turut serta, sementara yang kena adalah Nikita Mirzani sendiri, begitu kan? Ya nggak? Turut serta itu harus 2 orang gitu kan? Turut serta itu harus 2 orang. Gung, naik nang. Mana Gung? Loh kok ora ono iki? Turut serta itu harus 2 orang. Iya benar kan? Terapkan dengan pasal 5 benar. Pasal 55 itu benar. Karena berkas perkaranya itu di-split. Oke, di-split. Dia lupa mungkin itu. Perkaranya di-split. Kalau perkaranya di-split, ya tetap turut sertanya gitu. Pasti membantah lagi kalau dikasih tahu. Ya nggak apa-apa, silahkan pegang aja prinsipnya gitu. Ya, silahkan dipegang prinsipnya. Ini kan mau membela seolah-olah kliennya tidak bersalah. Begitu jadinya itu. Minta dibebaskan, vonisnya minta dibatalkan. Ya jangan begitu. Harus melihat kasus itu secara utuh. Kalau kasusnya nggak dilihat secara utuh, nggak tahu nih bagaimana arah pembelaannya. Ya mohon maaf saja, saya harus memberikan narasi yang meluruskan. Pasal itu adalah pasal 55. Ya, pasal 55. Pasal 55 diterapkan itu muncullah turut serta. Turut serta itu ada orangnya, ada orangnya, tetapi berkas perkaranya di-split. Siapa yang dimaksud dengan turut serta dalam melakukan itu? Ya, teman-teman sudah tahu lah. Kalau ngotot terus begini, mohon maaf. Saya nggak yakin. Dengan narasi ini loh, dengan narasi seperti ini saya nggak yakin. Ini pegang kata-kata saya nih, ya pegang kata-kata saya. Kalau dengan narasi-narasi seperti itu, saya tidak yakin akan berhasil. Kenapa? Karena dakwaannya itu pemerasan dan TPPU, ya kan? Yang dianalisa terkait dengan kesepakatan. Yakin saya nggak akan ketemu. Teman-teman bertanya ini ya, breaking news, rumah pengacara berinisial ini didatangi petugas kejaksaan. Teman-teman silakan di apa namanya tuh, di browsing sendiri. Nanti ketemu. Begitu. Sheila tadi melihat enggak, Sheila? Apa yang disampaikan pengacara? Ada pemahaman enggak? Enggak, aku tadi sambil kerja si Bapak enggak begitu ini. Aku cuma mendengarnya tuh kayak dia sering apa yang diomongin tuh kayak yang di room sini sih kalau menurut aku itu. Iya. Yang kayak sering Kanona omongin itu loh, Pak. Makanya tadi aku mau komen itu Bapak sering ngintip di room ini. Iya, sering ngintip. Ini yang selalu lawan sama Dedi. Dedi aja sudah bisa menilai. Saya tetap kita Tapi narasi-narasi yang dibangun keliru nih semua.
Saya kan catat semua ya. Ya, saya catat semua. Ya Bahkan wajar sih kemarin fan-fannya NM itu bilang PH-nya begitu, emang kan PH-nya juga pengennya naik naik TV terus kan Pak, pengennya disorot terus. Kalau misalkan nggak banding terus ya satu nggak dapet duit, kedua nggak masuk TV dong kayak gitu. ini bukan, iya betul, panggung lah ya. Siapa? Aka Bang Aura kasih kah katanya. Ya betul, Aura kasih. Ntar ya, ini saya baru cari berita yang satunya lagi teman-teman. Ini sama juga. Kalau sering-sering keluar dengan narasi seperti ini, mohon maaf. Ya, mohon maaf. PH-nya itu rajin ngomal katanya tuh. Itu ngomal di mana itu? Aku jarang pernah keliling sih Kak. Makanya yang aku dengarkan adalah itu yang biasanya yang dibicarakan sama Kanona itu kayak gitu kalau di Komal ini. Perhatikan aja kalau Kanona ngomong itu. Itu PH-nya itu dari itu juga Kak? Bapak dari siapa? Bang Fahmi juga Kak? Apa kayak gimana ya? Bukan, berbeda. Oh, Bukan dia, berbeda lagi nih. Ini dia apa namanya? Law firm lain lah.